Can, mana? Cenah penelitian tentang Viking nya lain ngomong Persib bisa menjadi besar apabila diurus oleh supporter. Waktu saya itu teh justru dulu teh budak Viking deui. Dari pertandingan balik digotong. Rada-rada sadar teh itu pas di sekre Viking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Riki bertemu dengan Coach Icang atau Raden Faisal Abdillah. Bagi bobotoh yang belum mengenal beliau ini adalah sosok pengusaha, MC juga, entertainer juga, dan yang salah satu yang kalau di anak-anak Bandung kenal, Coach Icang ini adalah seorang pelatih softball. Dan seperti hari ini kita berada di tribun lapangan softball Lodaya untuk berbincang dengan Coach Icang. Pada segmen kali ini kita akan berbincang tentang dunia supporter, yaitu supporter Persib Bandung. Sebagai pembuka, Coach Icang ini adalah pada masa mudanya adalah salah seorang salah seorang peneliti yang pertama meneliti organisasi supporter Persib Bandung, yaitu Viking Persib Club. Penelitian Coach Icang ini Viking Persib Club adalah untuk memenuhi tugas skripsi ya. Skripsi S1 di jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD. Tahun berapa beliau mengadakan penelitian, yaitu tahun 98 sampai tahun 99. 2000 kan? Sampai tahun 2000 ya? Sampai tahun 2000 wisuda. 2001 wisuda. Sidangnya 2000 akhir. Sudah 2000 akhir, berarti dilapis saja 2 tahun ya? Ya, jadi pas penelitian karena bentuknya observasi partisipan, Ya. Jadi terlalu larut, jadi keasikan gitu di Bordak Viking. Malah asik main sama teman-teman Viking. Viking ya. Karena pada saat itu Viking juga belum lama berdiri, baru sekitar 5-6 tahun ya. Ya. Udah lagi rame-ramena gitu ya. Ya. Mulai rame. Udah rame. Sekarang yang pengen kita tahu, mengapa Coach Icang melakukan penelitian terhadap Viking Persib Club. Bisa diceritakan ya, Coach, apa latar belakangnya untuk skripsi itu meneliti Viking Persib Club? Kalau latar belakang, saya mau ralat dulu hoax ya tadi, Mang Riki. Kalau saya pengusaha bukan, kalau saya mah gelandangan, MC-nya benar, ya. Terus pelatihnya benar, entertain-nya benar. Kalau pengusahanya salah. Dulu pernah jadi pengusaha gagal, jadi gelandangan ternyata lebih nikmat. Nah, latar belakang saya kenapa harus meneliti supporter, dalam hal ini subjek penelitian saya Viking ya. Sebetulnya udah jelas karena terdesak wajib skripsinya, ya. Beres kuliah mas sarjana teh. Karena terpaksa, tapi saya pengennya melakukan penelitian atau bikin skripsi itu nggak sekedar formalitas, yang make manah lah, pakai hati apa yang saya suka. Dan saya sebenarnya awalnya nggak akan Viking, nggak akan supporter yang saya teliti, Persibnya, tentang hubungan sosial yang terjadi di Persib, tentang budaya juara. Tapi ketika saya survei, saya coba datangin kantor Persib. Lu masih di ya? Di Gurame ya? Sama saya coba pendekatan, saya survei ke Yayasan Persib dulu, kantornya di Sidolik. Ya. Nah, di situ. Dan setelah saya survei awal, sepertinya ini tidak mungkin karena yang ngurus Persib itu seolah-olah susah lah gitu, sigano fiktif gitu, sigano diurus ku juri gitu.
tahun 90 akhir kayaknya. Tahun 98 teh. 98, itu Jadi masih susah zaman nemuin orang-orangnya. Pemkot kan berarti. Ya, ketuanya wali kota beuki hese deui kan di Iya, udahnya. iya. Sementara saya kepentingannya hanya untuk skripsi. Ya udah, saya gantilah. Kayaknya saya cek. Saya kan dulu sering nonton ke stadion. Ya. Kalau saya tuh didoktrin sama orang tua saya dari kecil itu nonton Persib. Jadi zaman baheula mah Persib tuh teu sieun lawan Persija kan bubuk we 3-0, 4-0. Justru Persiraja, saya ingat waktu zaman saya SD lawan Persiraja tuh yang lumayan berat gitu. Ya, Persiraja Banda Aceh. Ya? Banda Aceh, bukan Persija dah. Makanya saya aneh, musuh bubuyutan Persija dah lain gitu bang. Nah sampai saya tuh latar belakang, karena kita ngomong latar belakang ya, kenapa saya suka Persib dari kecil juga. Saya tuh begitu seneng sampai saya pernah jualan teh botol demi nonton kompetisi internal Persib. Jadi idola saya itu dulu kiper dia belum sempat masuk Persib senior, pernah sih jadi cadangan. Asep Isuda dari klub Isuda. Iya. Kiper namanya Asep. Terus saya selalu memantau latihan Persib juga. Dulu mah can usum nonton Persib latihan tuh pagi-pagi di Stadion Sidolik, Stadion Persib. Makanya sampai sekarang saya terkesan banget dengan pada saat dulu saya nonton pakai sepeda sendiri ke Stadion Sidolik. Terus datanglah pemain Persib. Saya panggilin semua pemain yang lewat gerbang. Di absen ya. Di absen. Robi, Ajat. Oh gitu. Dan nggak ada anak-anak lain gitu. Jarang yang nonton latihan Persib tuh. Mas Suryamin, dia nengok gitu, balik lagi dia tuh, balik deui ke, wah sepedanya bagus ya, dirinya orang terkesan pisan gitu. Jadi tambah kecintaan saya ke Persib itu tambah tinggi. Ternyata pemainnya bagus. Ya. Ada internasi pemain dengan fans. Ya gitu. Suryamin nomor punggung 5 itu mah tandemnya Adeng Wahyudi, Adeng Udaya. Ya. Itu tandem Adeng Udaya dan Suryamin itu akhirnya membuat saya makin cinta ke Persib dan saya sebarin ke teman-teman. Wah, Suryamin bager pemain Persib bager. Mulailah teman-teman juga pada nonton gitu. Tapi orang sampai dah ngaleungit. Gara-gara nonton Persib. Ente sih pas di Titah Indung beli obat ke apotek ya tahu. Tapi dekat Stadion Persib. Oh iya. Nah, karena kecintaan saya ke Persib, penelitian tentang Persib susah. Akhirnya terpikirlah supporter. Nah, supporter yang mana? Saya flashback lagi waktu zaman SMA sampai kuliah tuh, awal-awal kuliah saya nonton di Siliwangi tuh. Saya kan selalu kalau nggak di timur ya di VIP nonton. Dan saya lihat utara sama selatan tuh brutal wae. Nah, belum baiknya Ya, gara lu tuh terus gaweana tiap pertandingan pasti geulutna. Dan teriakan wasit goblok itu selalu mulainya dari situ, antara utara selatan. Saya perhatiin, saya ingat-ingat, oh kalau di utara mah tipikal penontonnya, karakteristiknya tuh lebih brutal lagi karena mereka datang perorangan. Ya bukan kelompok. Bukan kelompok-kelompok. Malah didinya mah ya pas ya gelut, di selatan udah nggak ada gelut, di situ mah duduk wae naon pasti. Ya, kalau utara di Stadion Siliwangi itu ternyata secara posisi saya perhatiin ya kebetulan pas lagi penelitian juga. Kenapa di utara ribut? Oh karena mereka itu datang masing-masing dan dekat ke jalan yang aksesnya lebih rame gitu. Jalan Aceh, Aceh Lombok gitu. Jadi orang yang lihat oh rame turun, iseng we gitu. Sementara di selatan meskipun bentuknya kerumunan tapi lebih sedikit lebih tertib. Karena ada koordinator apaan gitu. Terus dekat markas tentara oge nya. Aksesnya dekat markas tentara, bahaya. Jadi saya ingat oh di situ teh kelompok yang khas. Di situ banyak, tapi kenapa saya fokusnya ke Viking? Karena Viking juga nggak besar waktu itu. Kelompok Viking tuh. Cuman mereka tuh yang selalu aktif setiap Persib main tuh mau menang mau kalah terus nyanyi terus jojorokan wasit goblok kan ini. Terus. Ya eta.
akhirnya saya kepikiran, oh iya Viking. Saya cari-cari informasi, nggak ada yang tahu itu Viking sekretariat di mana. Saya iseng aja mau nyari data ke Gurame. Ya, ya. Nah di situ saya ketemu dengan yang namanya Yana Ewok sama Ayi Betik almarhum. Ya, 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 ya. Kang, saya mau daftar, kata saya. Ah, Daftar apa? Supporter. Oh, supporter mah Viking atuh. Oh iya, saya daftar Viking aja. Oh, jadi sebelum Pas penelitian bisa. daftar Hela Viking lah. Iya. Masuk Hela Viking. Iya, masuk dulu Viking. Orang-orang ya yang namanya observasi partisipan kalau ingin lebih objektif datanya, ya yang diteliti itu nggak boleh tahu. Ya, 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 ya. Jadi seolah saya daftar, lupa itu sabarahanya, pasti mah saya dapat kaos dari situ. Terus kata, saya nanya juga kebetulan waktu itu teh kartu anggotanya ada nggak? Oh ada, tapi nanti kalau berangkat keluar kota nonton away Ya. baru dapat kartu. Oh siap. Dah. Jadi syarat mengangkat Hela Viking itu harus away dulu. Ya harus away dulu. Lamanya. Ya, Ya, baheula. Dan saya nggak sempat ikutan away karena memang di tahun itu belum ada kompetisi. Terus 98 ya karena 98. perubahan politiknya di Indonesia ya. Ya, 98 akhir kan ya perubahan politik. 98 tengah itu kompetisi Ah. dihentikan ya. Ya, saya dapat lah akhirnya. Saya nggak ngaku kalau saya penelitian. Ngobrol dan besoknya akhirnya saya ketemu. Terus ya jadi nakring bareng lah. Itu masih di sekretariat Viking belum punya sekretariat. Jadi sekretariat Persib yang di Pangtukangna. Ini ya, Deket dapurna lah. Ya, 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 ya. Jadi bagus aktingnya dua orang itu, Kang Yana Ewok sama almarhum Ayi Betik. Kita pengurusnya. Wah ini mah sekretariat Viking mah bebas. Soalnya di mana sekretariat kan Persib kan urang. Oh ya keren. Di situ saya makin tertarik. Akhirnya si Gana benar ya, orang kudu penelitian Viking. Udah. Akhirnya nongkrong bareng lah. Nongkrong bareng. Nah itu saya belum ketemu dengan ketuanya waktu itu, ketua Heru Joko ya. Selang berapa bulan itu teh saya nggak tahu tanggalnya. Akhirnya adalah pertandingan Persib tapi lagi away, tapi si Viking ya karena mungkin mengawali lagi kompetisi. Jadi nggak ada penonton dari Bandung pakai bus atau lawan apa gitu. Nggak ada away penontonnya mah. Nonton bareng lah di acara nonton bareng tuh di Sekret Persib. TV nya. Nonton TV. Masih TVRI atau Antv RCTI. Mungkin salah mah geus TV swasta. Udah swastanya. Nah, di situ saya ketemu ada Heru Joko. Pertama saya ketemu. Yuk. Yang nonton teh cuman palingnya 10 orang. Nobar tehnya. Nah, nobar teh cuman 10 aja. Udah kelemet unggul nonton, wah rame. Saya ngobrol, nah kalau ke ketuanya saya ngomong kalau saya itu lagi melakukan riset. Karena kenapa saya ngomong? Karena saya lihat tongkrongannya Heru dia pakai kemeja pulang kantor lah gitu. Celana hitam, katun. Terus yang saya kan udah gali data ya, informasi kalau Heru itu lulusan Ikopin. Ya, 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 ya. Jadi kayaknya dia akan paham. Tapi saya nggak ngomong, saya riset sebenarnya nggak secara langsung, saya cuma pengen tahu. Emang kalau nonton Persib, nonton bareng tuh, ya gini, ya di sini. Jadi cara ayo, wah big screen kali itu. Ya. Jadi away itu masih gitu. Oke. Tapi TV masih berwarna, udah berwarna tuh. Putihnya. Udah ngobrol lagi nggak bisa bahasa Indonesia. Udah berwarna. Nah, setelah itu saya perhatiin, oh ya kebetulan pada saat saya melakukan udah jadi nih akhirnya si kerangkanya. Alasan saya kenapa harus bikin riset tentang Viking, bikin skripsi tentang Viking, tentang supporter sepak bola sih sebenarnya, cuman yang jadi sampelnya adalah Viking. Ketahuan lah saya sama senior saya di Antrop angkatan 91, Ya, ya, ya. Dodi Pesa, Dodi Dogel, Ya, ya, ya. yang ternyata dia itu salah satu yang ngebangun Viking juga gitu. Ya, tokoh lah ya. Chan mana?
cenah penelitian tentang Vikingnya lain ngomong atuh. Saya akhirnya dibantu sama Dodi, selain dia memang dekat sama Viking, bagian dari Viking, dia juga pernah ngajuin proposal penelitian tentang perilaku hooligan, tapi ditolak. Gue jurusan tuh, gue dosen teh. Nah, makanya atuh pas urang ningali supporter sepak bola tapi dia approve. Dia benar-benar pengen support. Iya. Akhirnya jalan lah, oke Cang, gini. Akhirnya kan paling hese dapetin data di Bordak Viking. Jadi di sana kumaha? saya kasih contoh nih, setelah saya udah beres, udah jadi sarjana, saya udah lagi kerja peng-MC. Nah teman saya ternyata anak Vkom itu cewek, dia skripsinya tentang komunikasi di supporter, ngambil sampelnya sama Vicky, udah beres dipacok lewe, soalnya nanya kasih A jawabannya opat, misalnya nanya ke si B tilu, kasih C robah deui, balik deui kasih A isu kanan teh ganti deui di A teh, ganti deui lain tilu deui dua ya. Koma WWD kan Bordak Viking mah jaluhur mayoritasnya. Jadi diulinkan, akhirnya minta bantuan ke saya. Saya titipin ke salah satu pengurus Viking, ini tolong dibantu. Angger we da awewe soalnya. Tapi akhirnya beres juga, selesai juga jadi sarjana karena Viking juga itu. Jadi skripsi urang we dijadikan bahan. Akhirnya. Nah, si Viking itu hayang nyawa teh sih naon skripsi urang. Ya, aspeknya nu diambil penelitian naon sih? Sebenarnya aspek ini itu penelitian saya tuh lebih ke etnografi, jadi menggambarkan keseluruhan sebuah komunitas Viking Friendship Club, profil Viking yang saya angkat. Nah, si profil Viking itu saya langsung dulu ke kesimpulan ya. Jadi si analisa saya di skripsi di penelitian itu tuh, kalau benar istilah Viking, sport Viking itu pemain ke-12, supporter itu pemain ke-12 untuk tim, itu tuh sangat benar. Karena ketika saya mendekati subjek penelitian Bordak Viking, saya dekat sama anak Viking, semua tuh nggak ada kepentingan apapun waktu itu tuh. Pokoknya mah Persib juara, wah gitu. Persib menang ya. Iya. Nah, jadi si profil Persib Viking ini sebenarnya bukan Viking aja. Semua penonton yang ada di stadion itu adalah refleksi dari karakteristik kota itu sendiri. Kota Bandung ya. Ya. Oh, ini ya. Kunaon ada ribut sih di stadion. Ya memang di luar oke rata-rata kan tingkat stresnya tinggi, tingkat persaingannya tinggi. Nah di stadion mereka bisa mengekspresikan itu, namun di luar ditewak ku polisi atau digebukan ke massa. Jadi tribun stadion itu sebetulnya panggung buat berkompetisi sesama persona atau kelompoknya. Secara tidak disadari ya. Karena motivasi orang untuk datang ke stadion itu macam-macam. Yang pertama itu hiburan. Ya. Hiburan yang paling murah tapi memuaskan itu ya datang nonton bola itu di stadion. Nonton bioskop lebih mahal ataupun samalah, bisa nonton bioskop murah tapi bisa nggak berekspresi seperti di stadion. Kalau nonton basket, sama nonton softball tidak samanya? Beda, sangat juga. Berbeda. Di stadion mah karena ya selain dia outdoor, terus jumlah orangnya yang datang lebih banyak, dia bisa mengekspresikan segala stres, tingkat kekesalan mereka keseharian di dunia nyata. Sok we Mang Riki pas datang ke stadion, karena misalnya di jalan tadi teh papanggi, terus dicarekan, terus bermasalah dengan orang yang kumisna baplang, di stadion ningali wasit terbalik terus kumisnya saeutik we. Angger wah sia kumis baplang goblok anjing, pasti gitu kan gitu. Padahal kumisnya masih ipis. Nah, padahal kumisnya ipis. Jadi tingkat stresnya keluar. Iya. Dan itu memang sangat bermanfaat. Nah, yang kedua,
eh, kenapa terjadi cemoohan ke tim lawan atau mungkin ke polisi gitu ya, kan di dunia nyata mah tuh waninya ke polisi, tapi di stadion kan jojorokan wah kata-kata kasar kalau atau main batur main aparatur ya. bebasnya lepas gitu nih karena stres ya. Ya karena di keseharian kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain sama aparat. Jangan tiba-tiba polisi wah Wah meren di dor. Di stadion mah aman ya. Di stadion mah cenderung aman kan, polisi kan tinggal anu gelo paling dia kan gitu. Tugasnya bukan untuk itu kan. Iya. Nah, ditambah kenapa terbentuk sebuah kelompok-kelompok kecil dan ada jadi sebuah kelompok besar supporter. Ternyata di stadion itu dia akan merasa lebih aman kalau merupakan bagian dari kelompok. Jadi hiburannya bisa lebih tercapai, ekspresi kekesalan, stres sebagai warga kota bisa terlampiaskan secara aman gitu. Terus bisa berkreasi. Terus amannya karena aman jadi kerumunan itu ya. Pang-pangna iya ya terutama dalam hal berkreasi. Kenapa sih kelompok-kelompok sport itu begitu aktif? Wah, bikin konfigurasi, bikin nyanyian. Karena apa? Dia tuh di luar selama ini dicekoki dengan wah anaknya jadi artis, anaknya jadi penyanyi. Terus menurang nyanyi kan dianggap nugelo kebatur gitu. Di waro, tapi di stadion mereka tuh terekspresikan semua. Rek falas, rek halus ya. So, Mang Riki we ningali apakah di semua kelompok supporter ada nggak yang nyanyian yel-yelnya tuh falas? Nggak ada kan? Di stadion mah jorowok we. Nah, pokoknya nama ya. Ya. Jadi ternyata itu yang jadi pemicu kenapa orang begitu senang datang ke stadion. Nah, kalau saya pribadi mah semakin orang banyak karena saya emang didoktrin dari kecil udah mencintai Persib. Lihat Persib supporternya udah banyak ya udah saya jadi penonton aja, jadi Bon Jovi aja. Yang penting saya bisa menikmati. Karena buat saya datang ke stadion mungkin pemikirannya jadi berbeda gitu. Melihat Persib kok seperti ini ya, manajemen seperti ini ya. Nabet eleh, nabet dudu draw, nabet. Jadi ini faktor eksternalnya apa? Jadi terlalu rumit. Malah jadi pikiran tadi barang stres anyarnya. Ya. Nah, saya pernah lakukan itu di tahun berapa ya? Saya dari dulu kayak gitu, kalau Persib udah penontonnya udah berjubel, rame, orang mah tara nonton. Udah orang mah supporter ke Persib teh. Pas Persib mau degradasi, mulai di stadion sepi, saya menonton. Orang mah supporter, ayo gitu. Oh iya, alasan saya kenapa Viking salah satunya ini juga. Pas Bandung Raya main, ini saatnya lah jeung urang gitu. Urang mah nonton Bandung Raya. Mau jagoan, mau juara gitu, urang mah tara. Ya, pas 95 Persib kemenang Bandung Raya tetap pernah nonton berarti ya? Tara. Padahal urang dibere ku babeh teh tiket terusan. Baheula mah kan bentul. Ya. Babeh urang PNS, menang tiket terusan Stadion Siliwangi. Dikeun kurang abatur dijual mah teu salah 3.000 perak murah lah. Pokoknya saya dapat pengalaman pernah nonton Master Bandung Raya karena tiketnya lebih murah juga dibanding ya, lebih murah. Bere rokok telepon kasih Ucup teman kita berdua bicarakan ke si Ucup teh Simpetnya naon mana aja Bandung Raya itu padahal murah. Jeung menang bentul. Betul, terus aya dangdut kan Persib makan dewa gitu. Jadi memang orang tiket terusan setahun itu orang ingat ngikutin juga Bandung Raya karena mantan pemain Persib, tapi ngikutinnya di koran, di pikiran rakyat. Katanya stadion ya. Henteu. Dadang Kurnia nu karari itu teh wah ya kan. Tiket setahun orang bikin ka batur. Nah, si Bordak Viking seperti itu. Eta nu akhirnya orang aya chemistry lah istilah. Kunaon orang bet kudu ka Viking bukan ke kelompok supporter yang lain. Kalau satu di Bandung ada dua klub besarnya, ada Bandung Raya yang juara, ada Persibnya. Nah, kelompok supporter juga udah ada yang besar waktu itu teh di Bandung. Selain Viking, tapi supporter Persib itu teh. Supporter Persib, Balad Persib udah ingat. Balad Persib. Itu mah tertib, kartu anggota, terus pemesanan tiket itu tertib. Betul saya daftar di Vilor ya, Surapati. Saya emang nggak mau, teman-teman saya ikut daftar, orang mampu. Oh, pada saat 98 sampai 2000 tuh ada Balad Persibnya? Ya, ada. Tapi nggak tahu sampai kapan sih Balad Persib ayah. Yang jelas Viking itu masih embrio, masih baru mulai lah ya. Ya baru mulai. Karena deskripsi orang, ketika saya ditanya sama dosen pembimbing, ini tuh nggak bisa diteliti, Cang, karena ini crowd.
bukan kelompok yang bisa bukan kelompok pasti yang berada jadi bagian di wilayah kota. Ini mah kapan aja bisa bubar. Nggak bisa, Bu. Orang kekeh. Ya kalau standarnya apa kalau itu kelompok yang utuh? Cir namanya. Kepengurusannya ada nggak? Eta almarhum Bu Juju. Ada, Bu. Aing mah langsung ke Heru. Bu, iya. Ketua Heru. Airi sekretarisnya saha? Jadi memang Ngomong aya balik Pak Heru tuh masih baru ketua sosoknya. pokoknya mah sebenarnya ketua juga nggak penting pada saat itu teh gitu. Yang penting mah Heru sama Beutik itu bisa ngordinir barudak gitu. Ya. Jadi secara organisasi umum cuma baru ada tokoh-tokoh informal ya. Ya, bukan informal memang. Tapi hari orang kan kudu skripsi, manya orang kudu ngulang deui ya. Kudu nu resmi kan tujuannya. Akhirnya mereka juga mikirnya emang selama ieu nu berperan. Nah, peran itu ternyata sudah ada peran pengurusan teh. Cuman mereka belum memformalkan kalau ini bendahara, ini humas henteu. Dah humas itu udah jelas sosok Ayi Beutik almarhum tuh udah jadi humas. Masih pada saat itu ya. Humas Viking. Ya. Karena deket sama siapa-siapa. Ya. Terus Yana Ewok itu udah berperan sebagai sekretaris, semua data ada di dia gitu. Terus waktu itu yang saya ingat ya, mungkin ada yang lupa juga. Jadi peran Heru sebagai ketua tuh memang memperlihatkan gitu dia sosok ketua gitu. Ya. Terus anak-anak yang lain tuh nurut, rame gitu. Nah, di situ kayak yang ngeramein juga ada yang suka ngehibur tuh kayak Yana Umar, Dadan Gareng kayak gitu teh. Objeknya siapa? Mang Ayi. Jadi pinternya Ayi Beutik teh itu dia bisa bikin suasana tuh jadi rame, selalu rame. Ya jadi cerianya gitu aja si suasana teh. Kayak budak gangster datang wae. Jadi bodor di Viking mah. Ya. Dan istilahnya malah jadi apa ya, mencairkan justru berbagai macam gangster masuk ke Viking. Di Viking mah jadi cair, semua jadi bodor gitu. Ya. Jadi pendidikan tukang bacok itu jadi humor lah gitu. Jadi mengurangi tingkat intensitas perang antar geng juga dengan ada Viking. Ya. Jadi Viking itu pada akhir 90-an salah satu perannya selain mendukung support Persib sebagai klub gitu ya untuk meraih kemenangan, di luar stadion juga dia mencairkan suasana panas. Ya kalau di Bandung kan banyak gangsternya, ada A, B, C, D, E, F itu begitu masuk Viking mereka cair ya jadi. Iya itu. Dijen bodor ya. Nah ini kelakuannya Heru Joko sama Ayi Beutik kan pinter, sama Yana Umar, Dadan Gareng kan. Pinter sebenarnya mereka tuh dalam membangun sebuah kelompok, makanya begitu ngototnya saya kalau Viking ini bisa Ya. jadi subjek penelitian. Ini kayak Mang Riki. Gini, ada satu poin yang sebetulnya saya sembunyikan dari pihak dosen dari jurusan, tapi saya meyakini kalau cara pembentukan kelompok itu kan bermacam-macam. Ya. Nah, saya sempat bertanya ke Ayi Beutik waktu itu sama Heru Joko di tempat yang berbeda gitu. Karena syarat sebuah kelompok itu mereka mempunyai satu sistem nilai yang disepakati kan. Ya. Nah, saya Sistemnya. Saya tanya lah. Setelah panjang sejarah kan semua orang pasti punya sudut pandang masing-masing ya tentang sejarah. Nah, tentang sistem nilai sebuah kelompok. Karena Viking itu nggak ada ART kan. Ya. Waktu itu tuh nggak ada ART. Pasti dibantai orang gitu ku dosen. Nah, saya tanya ke Ayi Beutik sama Heru di tempat yang terpisah. Sebenarnya sistem nilai apa yang dipakai oleh kelompok Viking? Dua-duanya jawabannya sama, tapi dengan gaya yang berbeda. Tapi intinya adalah kita itu menggunakan sistem nilai yang dibawa oleh orang atau kelompok masing-masing yang datang ke Viking. Sananya ke Heru juga sama kayak gitu, Beutik juga sama. Saya waktu itu ke rumah Beutik 2 kali kalau nggak salah, bareng sama Doni Dogel. Dia cerita dari mulai Newcastle sampai dia masuk ditewak ke polisi di Jakarta. Da orang mah itu maksud sebenarnya Cang.
yang kejadian, jadi Betik itu pas kejadian ditawak ke polisi pas kejadian Persib lawan Arema 2-2 misalnya di Jakarta. Ya, di Senayan ya. Di Senayan, Gelora Bung Karno. Kasusnya adalah membakar mobil. Padahal aing mah lain, cenah urang teh keluar, cing aya Betik teh rame-rame. Terus uyah-uyahan mobil dirinya ke parkir di uyah-uyahan, woi gitu. Terus karena reanu miluan cenah jadi guling mobilnya. Teh di mana cenah ajol anu ngarukeun korek kan. Ya orang itu. Nyata mah heureuy. Sebenarnya mah ya rame atuh di Jakarta orang Bandung lah iseng lah gitu nya penyakitna. Oh jadi lain kriminal, lain kriminal. Tapi berita media edan gitu. Oh, ngebakar mobil. Udah urang mah teh nyawa saha nu ngadurukna cenah. Tapi di waktu itu dikeluarin sama kata Ayu Betik dikeluarin sama wali kota kata Persib Pak Ateng. Almarhum kayaknya Pak Ateng. Nah, jawaban Betik itu akhirnya saya pertanyaannya ke situ, jawabannya ya itu dengan gaya Betik. Ya, nilai anu di keluarga masing-masing, eta mah di bawah. Ke Heru sama. Jadi nilai yang dipakai di kelompok Viking adalah nilai mereka-mereka yang mereka bawa dari daerahnya masing-masing. Sebagai individu mempunyai nilai pandangan terhadap ini seperti apa digabungkan di Viking seperti itu. Nah, berarti itu cik kemampuan adaptasi anak-anak Viking itu sangat tinggi karena bisa menerima banyak kepala gitu. Iya. Oh gitu. Semua saling toleran kan. Jadi kalau ngomongin Bhinneka Tunggal Ika lah di Viking mah udah belajar dari dulu Ya, gitu. ya. Lebih dulu Viking dibanding kelompok-kelompok lain. Dibanding Indonesia tentunya. Dibanding Indonesia masih belajar kan. Belajar Viking gitu lah. Viking mah udah dengan insting gitu bermain seperti itu. Iya iya iya. Saya anak Pasir Luyu, Ricky anak Kiara Condong. Datang lamun berdak Kiara Condong yang ganggu berak Pasir Luyu, resikonya no, ribut kan? Ya, ya, ya. Nah, mereka tuh saling menghargai, saling menjaga supaya tidak terjadi keributan. Nah, Pinter kan? Iya iya. Artinya Viking di masa-masa awal pendiriannya itu sebetulnya mengakomodir berbagai pemikiran, berbagai gagasan dan berbagai kebiasaan. Ya, benar. Itu salah satu poin yang diambil dari penelitian itu ya. Ya. Makanya saya begitu ngotot kalau Viking itu bukan sekedar crowd, Ya. bukan sekedar kerumunan. Itu berarti bisa meyakinkan dosen pembimbing ya. Ya buktinya orang lulus. Ya. Viking juga tidak seperti asumsi dosen akan bubar karena setelah Ya. sampai sekarang dia 23 Oh, iya, tahun benar. survive ya sebagai organisasi ya. Dan itu salah satu bentuk survive Viking sampai sekarang karena ada nilai-nilai dari awal yang mungkin masih sampai sekarang masih ada ya. Ya. Kayaknya itu kesimpulan skripsi orang yang paling amazing. Ya ya. Akhirnya di poin terakhir gitu kalau nggak salah kesimpulannya Persib bisa menjadi besar apabila diurus oleh supporter. Oh gitu. Karena apa? Diurus atau melibatkan? Diurus, Diurus. bukan melibatkan, diurus sama supporter. Gini deh, langsung aja kita lihat perbedaan Persib, pertandingan Persib di Bandung nih, ketika dulu sama sekarang pada saat ketua pertandingannya dipegang oleh Mas Bram. Nah, Budi Bram. Ada salah jadi PT PBB lah ya. Saya nggak tahu apakah Bram itu sudah menjadi PT PBB. PBB. Oh, iya. Jadi koordinator Tapi portal. pada saat Budi Bram itu kan anak gaul Bandung, pada saat itu tuh ya. anak kreatif, dia bikin majalah, bikin apa, baterai skewoy. Ketika dia jadi ketua pertandingan, kemasan pertandingan tuh atau sangat jarang terjadi kerusuhan. Ya ya ya. Karena Budi Bram datang dari Viking Pan, dari supporter. Ya ya ya. Untuk cuma satu item aja dia yang ngurus, itu udah lebih enakan gitu ninggalin. Jadi karena Om Budi Bram ini berangkatnya dari Viking, kemudian jadi bagian PT PBB, maka pertandingan Persib setelah itu berubah dengan sebelumnya ya. Kemarin zaman perserikatan makan itu banyak. Nah, ya kan brutal aja lebih edan ya, sih. ya, ya. Sampai di utara mah sebutnya kuburan ucing gak begitu aja. Nah, eta di utara mah.
Nah itu hayalan saya, bukan hayalan ya hayalan saya lah anggap. Jadi soalnya skripsi mah cuma syarat jadi sarjana aja. Persib itu akan besar. Kalau sekarang tuh seolah-olah besar, padahal mah enggak. Kalau buat saya pribadi, sorry yang anggap Persib itu besar. Kalau buat saya, Persib itu bisa jauh lebih besar dari sekarang. Gila. Yang urusnya supporter. Ya, tetap. Artinya gini, ya. Yang urusnya orang yang benar-benar mencintai Persib. Ya. Bukan sekedar bisnis gitu ya. Ya, bisnis itu akan muncul dengan sendirinya ketika ini besar. Ya. Kayak orang pernah di sini beres ngelatih softball, saya ketemu sama bapak-bapak lah sama ibu-ibu lagi makan ngobrol. Lihat, saya tuh lagi ngebahas Persib sama si yang jualan. Dia cerita akhirnya dia tuh kerja di Kepulauan Bangka Belitung. Oh di sana, Persib kan saya oke, cina orang dia kan. Saya kerjanya di sana. Kalau Persib main, kantornya tuh diliburin, bukan diliburin, dipulangin gitu. Ya. Pulang lebih cepat karena buat nonton Persib. Emang orang Bandung itu orang dinya Di Bangka kayaknya. Iya, orang Bangka asli itu bukan karena kesukuan suka sama Persib. Karena klubnya, dia permainan, Ya. sama namanya ya. Terus ya mungkin orang Bandung kan orang mah akan lihat orang Bandung gitu ya, ramah gitu. Nah. Mereka akan suka bodor gitu. Dan jadi ada di Persib itu juga mewakili identitas kota. Ya. Atau kota mewakili identitas Persib? Enggak. Persib mewakili kota dan etnis juga jadinya. Saya nanya lah ke Mang Riki. Jadi orang Bandung harus bangga ya. Ya. Bangga secara kelihatan kebanggaan yang dibanggain sama Mang Riki itu naon sih? Dari Bandung. Jadi warga di Bandung itu. Dari sekian banyak ya cuma Persib. Benar deh. Yang paling utama apa sih Persib? Kalau sekian banyak naon sih nu sekian banyak eta aya tuh. Jujur we anu real katingali. Ya paling misalnya kuliner atau hemat bangunan. Kuliner naon. Misalnya no sebelah kan, misalnya punya Batagor. Sebelah bener kebanggaan Bandung, buatan Bandung. Lain sih. Lain jajanan we biasa eta mah Ya. campuran ti mana kan. Ah, Gedung sate itu udah ikonnya Jawa Barat. iya. Terus Paspati. Pasupati sok masang reklame di Pasupati. Pajaknya ke mana? Ke pusat. Ya. Jembatan layang Antapani wae itu anggaran dari mana? Bisa ya. Iya, kementerian. Kalau pencari hitam, eranya tuh disebut Kabur era. itu tuh. Kabur tutup. Jadi kebanggaan nyata untuk orang Bandung yang terlihat itu memang Persib. Ya. Bandung sebagai kota ya, sebagai entitasnya. Ya. Jadi wajar lah ketika tahun akhirnya fenomena, saya sempat menangkap fenomena Viking itu akan menjadi fenomena di tahun 2000-an. Karena ini setelah saya penelitian, kepercayaan diri, saya lihat juga kepercayaan diri Viking, anak-anak Viking juga makin muncul, semakin beragam. Karena waktu saya penelitian itu usia rata-rata anggota Viking itu 85% yang usianya 13 sampai 25 tahun. 13 tahun sampai 25 tahun. Artinya kan itu SMP kelas 1. iya dari SMP sampai kuliah, beres kuliah. Nah, mayoritas tuh 80% itu angka anggota Viking. Iya. Demografinya seperti itu. Iya. Mereka belum matang kan gitu. Iya. Belum mapan, belum Iya. matang, belum punya penghasilan. Matangnya sih anak yang 25 tahun ini ketika masuk ke umur 30-an. Iya. Ketika Heru Betik masuk ke umur 35-an. Sebenarnya mulai usia matang, Ya. ya itu yang menjadi usia para pendiri itu mempengaruhi juga kematangan organisasi ya. Itu sangat mempengaruhi. Dan saya juga sempat, kenapa bilang fenomena juga, saya sempat di radio itu. Oh iya, saya pernah dulu ketika saya udah punya baju Viking, saya syuting Inong di Bojong Rangkong. Begitu senangnya dulu anak-anak Viking, wah Cang mana make, dan ternyata Inong di Bojong Rangkong tuh banyak yang nonton. Tuh ya. Setelah dari situ, saya ngelihat keberanian. Kan dulu saya juga di softball sering bikin acara tuh di lapang, saya selalu ngundang anak Viking. Saya perkenalkan Viking terus ke dunia. Kan yang lain mah mikirnya dulu tuh serem kalau lewat Gurame teh. Karena ya gerombolan gitu. Iya, preman unggul. Nah, mulai saya perkenalkan ke sini acara tahun baruan di sini ikut lelang.
Ayi Betik jadi bintang tamu, saya bikin talk show kayak gitu ya. Mulailah diperkenalkan dan akhirnya boomingnya itu ketika saya ingat 2000-an itu mulai si radio-radio di Bandung itu salam-salam buat anak Viking ini anak. Mulai muncul di radio. Ya. Film lagu zaman lamanya. Udah bukan kelompok preman lagi gitu Viking Ya, itu. ya, ya. Jadi bagian dari warna Kota Bandung. Kota Bandung. Ya. Ditambahlah 2001-an lah kalau nggak salah. Enggak. Padahal tadi beres. 2002 gitu. Nggak beres. Tapi kan masih ada interaksi terus ya. Kan Karena masih member Viking oke. resikonya observasi partisipan itu kita melebur kan. Iya. Jadi orang sampai kapanpun ya bukan Viking gitu. Iya. 2002-an itu mulai TV lokal malah. Lokal ya 2002 2003 lah. Nah, itu makin akhirnya anggota Viking itu makin banyak gitu. Karena kebutuhan si TV lokal ini merapat Ya, ke Viking. karena ada komunitas, ada crowd, ada yang menarik gitu. Pada saat itu juga tidak hanya Bandung berarti kan Vikingnya udah mulai ada luar Bandung, artinya Garut, Tasikmalaya. Tapi yang paling Barat. loyal itu Viking Jabotabek. Jadi selama saya waktu awal-awal penelitian di Viking Jabodetabek justru ya. Oh, loyal, pada sangat 98 loyal. sampai 2000 itu Jabodetabek juga sudah ada ya Udah Vikingnya. Udah apa? Bukan embrio lagi udah aktif ada. ya. Soalnya pas Viking main di Siliwangi, saya dikenalin sama Mang Ayi Betik. Nah, Cang, iya Jabodetabek. Aya bodas-bodas mirip Yari Sriadi lah. Bang Leo Nggak tahu saya, gua ngaranna. banyak kan ya. Mun teu salah eta. Bang Leo-nya. Heeh, mun teu salah. Oh, jadi ngajar main di Siliwangi bodak Jabodetabek meskipun 4-5 orang gitu satu mobil. Mereka tuh datang gitu. Walaupun cuma 4-5 orang ya, pada Iya. dari Jakarta nya can aya jalan tolnya masuk ke lewat Oh iya, Jagorawi. Main motor lewat Oh, iya. Jagorawi can aya nu ayeuna. Oh, nya can aya. Panjang 5 jam ya ke Bandung teh. Can aya. Jadi yang kalau saya memprediksi Viking akan sebesar ini enggak. Tapi prediksi saya mah supporter atau Viking atau supporter itu kalau jadi yang mengurus Persib akan jauh lebih besar. Kayak MU kayak gitu lah. Terbukti karena Pak Haji juga kan salah seorang Oh iya Supporter aja. Pak Haji Umoy saya dulu waktu kecil sering melihat yang paling rame di tribun VIP. Pak Haji itu ya. Nah, tukang berbagi. Nah, mere bonus gitu. Nah itu artinya terbukti kan, artinya supporter walaupun diwakili oleh Pak Haji Umut pada Nah, saat iya itu benar. memberikan kontribusi terhadap klub ya, karena ada kecintaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Iya, betul. Bukan dinilai dengan uang, sudah tidak layak dinilai dengan uang gitu Iya. ya artinya. Nah, gitu Boboto. Jadi memang interaksi antara klub dengan supporter itu penting, artinya untuk agar mendorong klub itu selalu terus berprestasi. Dan terbukti setelah kepengurusan dari Pemkot dilepas ke PBB walaupun awalnya terseok-seok dan sampai puncaknya juara 2014-2015 ya, secara fisiknya dan secara kematangan ekonominya juga udah mulai terlihat ya gitu. Ada kejadian menarik ya. Waktu saya ngobrol sama pengurus Persib Ada masa itu ya, pada masa itu. Enggak. Skripsinya udah beres. Udah sidang ya. Udah sidang. Terus saya tuh pernah ada Kopaji Samsu. Ya, Saya dapat job nge-MC Kopaji Samsu pertandingan Persib lawan Allah. Piala Indonesia ya, Pemain Samsung Piala Indonesia. Enggak apa lah ya. Akapnya kan ada liga Oh, dan iya, akapnya. iya. Pemain Samsung. MC antah. Udah. Nah, pas saya mau dilunasin bayaran, saya datang ke Gurame ke kantor Persib. Ngobrol lah sama pengurus Persib. Wah. Saya tuh di Ciwitan, saya Eko Maung jadi ngejelek-jelekin. Oh bisa, ayah sama Eko Maungnya Aya ada Eko Maung. bis jorang harita. Ente, bager. Bager karena can jorang cuma Ekonya. Jadi si pengurus Persib itu terus ngejelekin Viking, bukan ngejelekin ya maksudnya. Mengkritik Kaganggu gitu. lah, kaganggu ke Terganggu. Viking gitu. Ah. Jero hati orang teh. Mana justru mun eueuh. Viking enggak ada apa-apanya sih Persib. Jadi bukan Viking dalam arti organisasi ya. Karakter supporter yang seperti Viking Iya, iya. bakal ditinggalin, da elehan wae atuh. Iya. Jadi si Eko Maung di tukang nyeuwitan
nyanya cicing. Nah, kumahanya ya udah biarkan, karena kenapa si pengurus itu bilang seperti itu? Karena dia nggak cinta sepak bola, dia nggak cinta Persib. Pengurus Persib tapi tidak cinta Persib. Ya. Berarti ironis atau dia bercinta naon atau eta? Kan cinta bati gitu. Mati oh nya Persib harga bati dah. Oh dari dulu geus aya gitu sebenarnya mainnya aya wae. Oh dia mengkritik supporter dianggap mengganggu perjalanan klub. Iya. Waktu itu dia ngomongin apa ya? Ya banyak lah sampai akhirnya naon atau musuh aja gitu. Padahal kan musuh itu hanya sebuah simbol. Kayak misalnya Viking, Jack Mania, terus Aremania, Bonek, terus The Jack sama Persitaranya karena itu kan hanya simbol ekspresi masyarakat, bukan sama tim sepak bolanya sebenarnya, dengan kondisi Dirinya sendiri ya. kondisi perkotaan Ya, saat ya, itu ya. gitu. Jadi perselisihan antar supporter itu bukan hubungannya tidak dengan klub tapi dengan Bukan sekedar itu gitu. tapi juga dengan apa namanya tata kota gitu kan, kehidupan masyarakat Iya. di kotanya dan dibawa jadi persaingan antar kota Ya. ya. Jadi memang ada nggak sok urang mah nanya we supporter klub A yang di Pulau Sumatera musuh sama supporter klub B yang ada di Sulawesi, aya tuh? Samanya nggak ada. Nggak ada, selalu tetangga. Ya, tetangga atau satu kotanya. Iya, Ya, ya. selalu berdekatan. Itu artinya bukan masalah klubnya, tapi masalah keseharian. Lingkungan Lingkungan. masing-masing kota ya. Ya. Nah, hal ini juga menarik, berarti kalau di Jawa Barat ada banyak klub tapi tidak berselisih. Kayak Persib jeung PSGC, Persib Persika gitu. Tapi kenapa nggak tidak berselisih? Atau karena satu rumpun, satu etnis Sunda? Bukan masalah etnis, tapi lebih ke kalau di sini semua di orang Jawa Barat kan didoktrin ku kolotna naon mana kudu beuki Persib. Iya, iya. Mau dia orang Ciamis, orang Garut, bener tuh. Iya, iya. Jadi lulusannya tuh ke Persib. Iya. Jadi saya Timnasna teh. hebat-hebatnya pemain PSGC, pemain Persib mah hormat, pasti. Dan kondisi ini berbeda Boboto dengan kondisi misalnya di Jawa Tengah atau Jawa Timur di mana kota-kotanya banyak klub sepak bola, semuanya berprestasi dalam artian punya masing-masing masa dan sampai sekarang itu perselisihannya besar. Ada konflik identitasnya besar. Jadi juga terjadi di Liga Inggris dan London yang banyak klub besar ya. Ya. Nah, Chelsea, Arsenal itu awal-awalnya udah sempat hooliganisme karena identitas kelompok ini ya. Dan di Bandung, di Jawa Barat tidak terjadi. Karena kita mah tingkat persaingan antar daerahnya kecil. Iya, iya, iya. Jadi gini, simpelnya mah ya, orang datang ke stadion yang berperilaku brutal itu adalah orang yang tingkat stresnya tinggi, udah selesai. Entah tingkat stres tinggi itu karena dia berasal dari kawasan perumahan padat, atau memang dia kawasan elit tapi nggak punya teman, butuh ekspresi di lapangan gitu, yang di waro, dulu jeung batur gitu, bisa aja. Jadi semua sumber penyebab keributan supporter itu intinya adalah ada person yang kondisi emosinya tidak stabil datang ke stadion dan dia menumpahkan di situ. Ya. Dan ditambah dengan sifat dari kerumunan. Ya, ya, ya. Kerumunan mah ada percik, iya semua. Cekes etik jadi Ya. Jika copet di stasiun misalnya, Ya, ya. itu copet. Padahal di copet tuh, anjing tapi nggak kebukaan, iya ambil nggak kebukaan. Lama nggak kebuka copet, sekarang 5 pas aja pamajikan. Nah iya. Copet juga. Ya gitu berarti di nonton sepak bola juga ya. Makanya beruntung justru kalau ada kelompok-kelompok supporter tuh, kalau pihak keamanan gitu atau misalnya klub, harusnya merasa beruntung dengan ada kelompok supporter. Kenapa beruntung gitu? Bisa terkontrol, Karena ada ketuanya, ada koordinatornya ya. bisa Jadi lebih dikoordinasikan. sebetulnya keberadaan kelompok seperti itu juga memberi kepastian ya, gitu. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus dihubungi kalau terjadi sesuatu ya. Beda kalau kita dengan perorangan ya. Ya, kebayang sok enak Persib main, ya Persib main kalau lawan tim A, kalau ribut dapat sanksi, anu nonton nggak ada atribut, masing-masing datang ke duaan, tiluan gitu ya, Ya. masing-masing. Terus terjadilah kerusuhan, kumaha ngeureunkeun coba. Ya, ya, ya.
sandur ditewaknya. Nah. Ya, ulunanya. Wah, begi edannya sih karakter di Siliwangi mah di Tribun Utara. Ya, karena di utara itu kebanyakan perseorangan, jadi susah dipegang ininya ya. Oh, stres lagi macam-macam gitu. Dan menarik juga ini Boboto kalau sampai sebenarnya sampai di Jalak ya, bahwa di utara itu memang lebih crowd karena di sana juga banyak. Kalau dulu personal, sekarang di utara itu paling banyak kelompok. Ada Ultras, ada Hooligan, ada Casual, ada Viking juga, ada perseorangan, kan tiketnya lebih murah kan gitu dibanding di timur ya. Kalau di selatan ada Bomber, di timur ada Viking, di barat juga karena ekonominya lebih mapan untuk lebih redam ya. Tapi kalau di utara beda lagi. Dan itu tidak terjadi dari hari ini ya, berarti dari situ. Selama dalam kurun 2 tahun penelitian, tentunya kan larut pisan nih observatifnya. Observasi. Yang menarik lainnya ada nggak misalnya ada konflik antar supporter ngiluan gelut gitu, apa ngiluan bebaledogan gitu terbawa suasana? Kalau waktu saya itu teh justru gelutnya budak Viking deui. Harga tehnya Budak Viking deui di tribun tuh. Di tribun. Itu Viking masih di selatan. Itu masih sedikit lah orangnya ningali. Itu pas awal Mang Odoy almarhum ya, jadi dirijen. Ya, ribut, istirahat ribut. Orang di luar ningali ke udah ternyata salah paham gitu kan. Nah, dan memang terbiasa tidak terkoordinir adaptasi itu gini kan. Karena awalnya tidak terkoordinir begitu dalam, masih ego masing-masing. Ya. Itu teh udah mulai belajar nyanyian eta teh. Si Viking yel-yel nah. Tapi akan paku sud kan ya, tapi oke, udah mulai. Anu nertibkeun tapi kasar kasinggung. Oh, maneh. Masih ada. Udah. Tapi itu berlanjut di luar enggak? Itu. Cuma di tribun dulu. Pas istirahat paling di luar, oke bukpok heula gitu. Udah selesai, tapi pulang itu balik bareng. Nah, aya oke gitu nu penonton teh. Orang ku almarhum Ai Beutik cang-cang. Oh iya, jelema nu tara pernah nonton Persib, tapi datang ke stadion. Jadi orang mananya orang Majalaya gitu datang teh geus mabok parah. Tapi masih bisa leumpang. Masuk ke stadion, parah bisa kan nggak goler si Surian orangnya. Oh iya tik ya siap. Perhatikan orang bener tapi beres pertandingan balik digotong. Rada-rada sadar itu pas di sekre Viking. Itu nonton pisan tuh. Berarti tara pernah nonton tiap pertandingan eta teh gitu. Oh, tiap pertandingan datang mabok, ngagoer stadion, balik di papan. Tiap match eta gitu. Cek almarhum gitu. Eta teh tiap pertandingan cang gitu. Tapi saya tetap cinta pisan ka Persib. Iya. Berarti kan lain masalah pertandingan di lapangan. Kebanggaan. Banggaan datang walaupun kondisi kesadar lah gitu. Oh, itu menarik bisa. Nah, ribut yang saya pernah alami itu nah ini kayaknya ini mulai bergeraknya Viking jadi sebuah supporter yang terkonsep, jadi kelompok yang terkonsep. Waktu itu teh Persib Alehan, sekretarisnya teh Pak Arif MS salah apa? Nanti KDHM. Nah si Padada ketua nanti ketua Persib. Bikin demo lah si Persib teh. Nah iya. Atau Viking demo? Viking tapi ngarang. Nah iya makanya cek orangnya iya sepertinya mulai terkonsepnya si Viking, si supporter. Saya diundang, datang, kumpul lah. Dodi Dogel, terus Heru Beutik, Ijul, Juri Persib, terus Ayati Robocop, Stone Lover gitu, digabungkan. Itu sekretariat Vikingnya masih di kantor Persib, tapi udah dikasih ruangan di Hareup. Oh udah pindah saat itu kan beda Hareup di ruangan di Budame itu. Nah, asalnya makan di dapur, deket dapur, ting atau wadukan gitu nya. Nah, punya sekretariat lah ruangan. 2 kasabara lah. Tapi itu tuh di ruang tamu kantor Persib berapa teteh pengalian si supporter. Ada ngademo Persib tapi di kantor Persib. Kita bodor. Ini bodornya di ngademo Persib, jadi Persib sekretariat masih di Gurame. Viking di Gurame lagi ada atap dengan Persib gitu nya. Rapat di ruang tamu eta. Rapat di ruang tamu Persib dan Persib. Ngademo Persib. Urang teh cungar cengir we. Nah si Dogel noelan. Dogel teh. Cang bere aran sok naon? Karena si anak-anak supporter waktu itu gabungan antara Viking, Juri Persib semua gitu ya. Jamok kan, jamok
tempat kampanye Jamov ya, Jamov. Akhirnya muncullah istilah, oke mendingan tong make ngaran Viking, tapi make ngaran Aliansi Bobotoh Bandung gitu. Jalan lah lempang Tigurame Long March ke balai kota. Tapi dirinya ke skenarian ku si Dodi sama Heru sama Betik. Nanti kita harus siap-siap tempur sama kan mahasiswa mah jeung polisi, urang mending Satpol PP. Ya berarti kan tahun segitu aja salah pada lapangannya. Terus demo. Siap anjing dek kuliah geus nya kerena terus nyeuna spanduk gitu mana teh wah sehari besok pagina mulai lah Long March nah aja deh lempang Long March kudu ngalewatan BIP cenah jadi di skenario na gitu kan jadi nguruling atau tidak langsung ya langsung lewat lah BIP joget lah di BOP jarang ge di BIP geus siap anjing berarti siap iya perang jadi Satpol PP kita datang ke balai kota si gerbang teh dibuka ini ngajagaan proses nah kieu nya teu rame berharap bentrok tuh eta teh sekitar 30 orangan lah saeutik oge sih akhirnya diterima lah sama si Wali bukan sekretarisna sekretaris Persib oge kan terima dah eta rada iya namanya juga kerumunan gitu maksudnya emosi anak muda kayak bentrok oge dah sesama supporter dah dan di keprokan atau ke pegawai negeri nah dirinya di luhur gelut gitu jadi bisa oke nggak demo sempat gelut internal heula bisa ku Heru gitu ya ku ketua bisa geus ya emang lucu gitu nya karena manehna mah demi Persib si berdak supporter ieu teh soalnya lain Viking unggul. Terus audiensi jeung Pak Arif eta teh adu audiensi terus foto bareng engko dia foto bareng kumaha ieu teh aing teh bingung cang dia milu foto nya geus lah ieu milu foto cuma teh nah jadi memang selama idenya ya simpel cek urang ge si badak supporter ieu si badak Viking ieu lamun dia dikasih kesempatan ingin membuat Persib seperti apa sih? Wah edan lah. Iya. Artinya memberi peluang supporter untuk membangun klub itu bisa lebih bagus karena ada kecintaan di situ ya. Ada totalitas, ada loyalitas. Nah, itu terjadi kalau di luar negeri ada klub San Pauli. Nah, San Pauli itu klub yang juga dikelola supporter. Nah, jangan degradasi gitu. Untuk musim kemarin teh sempat degradasi. Ya artinya Mang Rikinya jadi memang semua akan mendapatkan porsinya yang pas ya. tapi janganlah Persib dikuasai pure bisnis karena jujur urang mah kebanggaan ke Persibnya luntur ketika jadi PT selain kebanggaan Bandung deui karena yang namanya bisnis mah kan sifatnya universalnya global gitu ya dari keuntungan lah ya. Bisa aja si PT Persib ini dibeli saham mayoritasnya dipegang sama Aremania misalnya ya. Kan atau dipegang sama yang benar-benar supporter dia mencintai klub Bali misalnya ya. Pada loba duit dibeli ke Bali cuma karena uang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa tapi mungkin akhirnya sisi kebanggaannya hilang gitu. Jadi memang hasil dari riset Coach Icang ini dalam 2 tahun bahkan tidak sampai di 2 tahun peran supporter itu penting bahkan terlibat di pengelolaan agar tidak terjadi penyimpangan ya kalau misalnya di open publik tiba-tiba jual bentuk jual saham ke masyarakat sahamnya dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola itu pampangan tidak mengerti sepak bola tidak mencintai Persib cuma karena uangnya ingin beranak pinak ya di klub itu ya itu kan jadi sangat tidak bagus itu ya kecuali memang ya controlling ya harus tetap ada gitu dari supporter karena controlling minimal ya ada untuk mengawasi prestasi klub itu di luar keuangan gitu ya di luar keuangan jadi seperti itu tetap berfungsi untuk mengontrol kemajuan klub itu prestasinya ya jadi tidak hanya sekedar uangnya gitu ya artinya tekanan untuk juara
jangan takut berkonflik lah, karena banyak manfaat juga di balik konflik itu. Jadi mun pas saya misalnya supporter aja yang pengurus, ada demo dari supporter, ya jangan apa ya, jangan dianggap memusuhi gitu. ya jangan dianggap memusuhi, itu karena saling melengkapi. Dan pengurus, saya lihat juga manajemen Persib makin kesini tuh orang-orangnya makin profesional, makin cerdas gitu, bagus. Tapi bukan tandanya si bagus ini tidak perlu dilengkapi oleh hal-hal yang selama ini udah support gitu ya. Salah satunya supporter gitu. Jadi kita harus dirangkul dan diberi porsi untuk memberi masukan ya, Ya. ini salah satu. Gitu Bapak. Lumayan panjang nih ceritanya, Panjang terus pisan. mah kira mah 2 poin aja mau beres ngobrolin Persib mah gitu nih. Dan jadi judul skripsinya naon tuh Coach? Urang mah saklek judul skripsi lagi. Profil Viking Persib Club. Profil Viking Persib Club. Enggak sih. Itu judulnya itu. Sebenarnya itu studi kasus tentang kelompok supporter sepak bola di Indonesia. Jadi Viking Persib Club studi kasus tentang supporter Sepak bola di di Indonesia. Skripsinya berhasil mengantar Coach Icang jadi sarjana dan menjadi pionir dalam penelitian supporter sepak bola di Indonesia, khususnya Viking. Tepat nilai non? Kan orang mah lulus lagi 7 tahun, jadi nggak boleh A ya. Jadi harus B maksimalnya. Jadi kalau di antropologi sama di sastra juga sama, rata-rata 14 semester kita dewanya prestasi, lamun 7,5 tahun malah orang. tahunnya lamun bayi gancang tidak prestasinya. Tapi licikna nya jadi temenan A. Licik kita resiko orang. Terus misalnya ada teman-teman boboto yang ingin baca skripsi itu bisa didapat di perpustakaan antropologi atau di fisik? Itu lo gitu. Lingit gimana Jadi skripsinya? saya itu pas lulus, jadi harusnya di hardcover, Ya. terus diserahin ke kampus, terus ke perpustakaan, dan akhirnya dapat surat biar bisa nebus ijazah. Ya. Nah, ijazah saya nggak diambil lagi Sampai sekarang. akhirnya dibawa orang pas tahun 2008 Telepon kampusnya. itu pas orang dipaksa kudu nyium surat lamaran gawe. Nah, Lah orang bung oge saya ambil lah tapi itu skor skripsi. itu mayar we Ya. biasa. Sarwa orangnya gitu. Menang ijazah transkripnya mana Pak KSBA tuh jangan transkrip lagi tanya baik dah emang orang niatnya saya nggak butuh ijazah gitu. Jadi skripsi kuncinya itu nggak ada di perpustakaan karena Karena orang ngumpul ke mengumpulkan. Terus di rumah masih ada di berkasnya. Nah di rumah tuh kan bikin skripsi tuh nyetak tuh 5 Ya. 7 pada diminta diinjam sih, tapi itu dibalikin anu dipenta oge sama dosen pembimbing, malah orang diminta. Dosen pembimbing saya jadi dosen luar biasa di Universitas Sumatera Utara. Ternyata dia ada mahasiswanya yang kasusnya mirip sama saya penelitiannya. Dia minta dikirim, saya kirimlah sampel di. Pokoknya, nah sisana berarti genap. Mahasiswa anu lulusna hese teh pas nyian skripsi, ka urang konsultasina. Susah kan mere penjelasan. Urang geus tah ieu contohna. Dibikeunna ke baralik deui. Jadi bikin ke teman-teman ke junior buat bahas penelitian selanjutnya lapor lah nya. Lapor. Soft copy kamu dari ketik kan udah zaman komputer kan masa 80-an. Tapi pakai disket. Udah disket kene ya. Pernah dipindahin ke komputer, tapi komputernya legit gitu teh kumaha ya. Udah hilang. Nah si Iron dapat si disket dibawa ke plaza. Nah dikonversi itu kan recovery ke flash disk. Oh iya, flash disk. Pas dibuka flash disk, oh iya alhamdulillah pas dibuka. Itu filenya draft skripsi. Orang kan dari tapi udah 5 bab eta. Udah. Tapi yang belum di ACC. Tapi perasaan isi skripsi itu urutannya beda sama yang si draft. Yang terakhir beda dengan yang ada di soft copy itu. Orang udah seminar outline dibantai keke. Salah jadi deui ganti. Jadi dibantai tapi terus ya, maksudnya dibantai itu banyak koreksi gitu. Mau bikin sikat deui. Seminar draft
dikoreksi deui. Wah, edan batai deui. Makanya selalu berubah di urutan sih kalau isi nama sama. Isi sama tapi ada perbaikan-perbaikan gitu. Jadi pas yang draft itu bukan draft akhir, sebetulnya masih tingkat draft kesabaran. Nah, jadi orang ingat ayeuna. Jadi draft itu saya ngebahas kenapa dibantai karena saya ngebahas pola hubungan sosial di antara anggota Viking dengan Persib, dengan masyarakat. Ternyata itu kurang menarik, biasa pisan gitu. Akhirnya saya pakai fungsionalisme konflik. Orang ingat fungsionalisme konfliknya teorinya Louis Koser. Jadi orang pakai grand teorinya itu, bahasnya itu. Tapi di draft itu mah belum isi dasar itu belum. Ya, nggak fokus ke situ, fokusnya ke pola hubungan sosialnya. Oh jadi karena zaman baheula mah masih terbatas teknologi, hard copy-na dibagikan, soft copy-na error, tidak dulu. Tapak pisan skripsi itu. Aya draftna sih potongan draftna unggul. Tahu gua. Jadi pokoknya mah skripsi yang udah jadi awal dia tantangan nggak ada pisan aja, terjepangan pisan. Itu kecuali aya nu nonton ya channelna Mang Riki. Budak antrop nu pernah minjem skripsi orang bisa tuh dibalikeun deui. Oh, tadi buat teman-teman antrop angkatan setelah Coach Isam angkatan 94 ka dieu. Yang pinjam skripsinya Coach Isam tolong dikembaliin karena anu nulis lagi teu boga. Tapi ada orang merasa asik di Vikingnya itu gitu yang cukup. Tulisannya asal terpenting. Oh iya, ada yang menarik tadi kata Coach Isam kenapa jadi penasaran kenapa penelitian jadi lama? Kenapa bisa larut pisan gitu? Ya, selain saya sibuk di dunia kepelatihan saya, ya, saya sempat terlupa gitu bahwa saya tuh seorang peneliti di dunia teh. Jadi lu dipikir tadi tuh kan padahal ada penelitian sebenarnya. Ya, padahal orang itu milu nonton away, ya. Tapi kegiatan Viking di sini banyak kayak Cang, ya orang usaha nyusun ADRT itu ada. Ya. Di mana Cibangkong, ayo di situ ngariung. Terus di sini Viking ulang tahun. Nah iya pertama launching pemain Persib ulang tahun Viking di Gor Saparua. Bintang tamu lagi Harjai. Oh itu tahun seberapa? Udah tahun 2000-an lah, 99 ya. Akhirnya 2000 nya. Pak Zainuri Hasim hari tadi aya. Jadi ulang tahun Viking di Gor Saparua, orang MC ada. Terus dihadiri oleh pemain Persib pakai lampu spot. Nya sih gak eta we. Launching. Akhirnya jadi launching pemain Persib itu. Setelah itu teh baru Persib ada launching pemain. Oh, jadi launching pemain Persib itu sebenarnya diawali dari saat nonton Viking. Sebelumnya nggak pernah ada. Bukan pernah. Jadi Viking juga mempelopori launching pemain ya. Yang saya tahu belum ada. Dan bukan oleh klub tapi oleh supporter ya. Mungkin ada baheula tapi launchingnya yang jumpa pers gitu enggak ada. Iya, biasa lah gitu. Sih beres itunya ada di panggung. Dia mah datang di Gor Saparua kan dia pantau di sisi panggung, datang sampai spot jadi teh anu Bool, Mang Odoy, Tabuhan, di Tirun Bladir. Dia datang sampai ke Pak Zainuri Hasim duduknya di sini. Wali kota kita datang misalnya itu pada adanya. Atarmana ya? Pak Atarmana. Pak Atarmana. Atarmana mutus salam soalnya pemainnya lokal kabeh kene. Iya. Kan masa Atarmana ya? Iya. Pemainnya baru pemain asing tahun 2000. Enggak mau ngambil pemain luar. Keren eta. Tetep nonton sampai acara beres. Pemain Persib itu dilibatkan dalam nonton Viking. Dan itu acara pertama ya, betul. Yang ada ikatan klub. Dan acara Viking besar pertama ya tahu kayak gitu bisa nyawa Gor Saparua. Hebat eta emang peran ketua Viking gitu ya. Dan itu tidak ada di klub supporter Persib lainnya ya, seperti itu. Enggak ada. Di luar kota apa gue karena tidak terpantau itu. Oh gitu lah. Jadi memang banyak serta menarik dari sepak bola ini, dari klub supporter ini tidak hanya pertandingan, apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Tapi kita bisa menggali banyak cerita lain. Asik lah pokoknya. Nah ini yang Malerin aja ada. terus sebenarnya jadi kantor. Ini lagi ada nasar. Sebelum saya juga sudah selesai dengan segmen ini. Jadi saya tidak menarik kesimpulan, tapi berharap teman-teman yang menonton bisa menarik benang merah
beca. Bisa mencari menarik dari pembicaraan dengan Coach Icang ini, ya, ini bahwa supporter itu keterlibatannya dengan klub itu sangat penting dan memberi dorongan untuk berprestasi. Bahkan Coach Icang memberikan Bukan sekedar prestasi ya, keabadian. berikan saran bahwa supporter itu diberi porsi untuk mengelola klub. Demikian dipotong, ini akhir segmen kita. Jangan lupa untuk like, subscribe dan view channel Ricky Ensas, juga channelnya Coach Icang itu Jejak Petualangan. Tetap menjaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi, gunakan masker, rajin mencuci tangan dan hindari dulu kerumunan sampai pandemi selesai. Demikian dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.